Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Humayra Septianda dengan NIM H0123-036 dari kelas D. Video ini merupakan tugas proyek yang diberikan oleh Bapak Ahmad Junaidi, SPD MPD, dengan mata kuliah Curriculum and Material Development. Di mana video ini saya akan memaparkan mind mapping yang telah saya susun dengan 3 konsep, yaitu kurikulum merdeka, dan pembelajaran mendalam. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama kita masuk ke konsep kurikulum. Kurikulum sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu kurir artinya pelari dan currere yang artinya lintasan. Artinya di sini, kurikulum itu diibaratkan seperti perjalanan yang ditempuh peserta didik dari awal hingga akhir menuju tujuan pendidikan. Kurikulum sendiri bukan hanya tentang materi, tetapi juga proses belajar untuk menuju kompetensi tertentu, seperti apa yang harus dipelajari, apa saja yang harus dicapai, dan bagaimana cara mencapainya. Baik, kurikulum menurut Ralph Tyler memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, tujuan, kedua, konten, ketiga, metode atau cara, dan yang keempat, evaluasi. Nah, kita masuk ke sejarah perkembangan kurikulum. Di Indonesia sendiri, kurikulum mengalami beberapa perubahan. Ada 12 perubahan. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran, yaitu tahun 1947. Kedua, kurikulum rencana pendidikan 1964. Ketiga, kurikulum sekolah dasar, yaitu tahun 1968. Keempat, kurikulum PPSP, atau dengan kepanjangan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, yaitu tahun 1973. Nah, yang kelima ada kurikulum sekolah dasar tahun 1975. Yang keenam ada kurikulum 1984. Yang ketujuh, kurikulum 1994, dan yang ke-8 kurikulum 1997. Nah, 9 ini kurikulum berbasis kompetensi KBK, yaitu tahun 2004. Di ke-10 ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang kita tahunya itu KTSP pada tahun 2006. Yang ke-11 ada kurikulum 2013 yang sebelumnya telah kita terapkan. Selanjutnya ada kurikulum merdeka yang diterapkan tahun 2022. Adanya perubahan kurikulum bukan tanpa alasan, tapi ini difaktori oleh 3 hal utama. Yang pertama itu adanya kebijakan pemerintah, yang kedua menyesuaikan perkembangan zaman, dan yang ketiga membutuhkan pendidikan berkualitas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum itu bersifat dinamis dan berubah sesuai kebutuhannya, sehingga adanya perubahan menjadi kurikulum merdeka. Kita masuk ke konsep kedua, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar, yang mana fokus dari kurikulum merdeka ini sendiri itu berfokus pada materi esensial dan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Bisa dilihat. Nah, lalu adapun karakteristik dari kurikulum merdeka ini, yang pertama itu lebih fleksibel dan kreatif. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Dan yang ketiga, fokus pada pemahaman, bukan nilai. Adapun tujuan dari kurikulum merdeka ini, yaitu untuk memenuhi kompetensi utuh. Yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kompetensi utuh ini dapat dilihat dari cara berpikir dan cara mereka bertindak. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka ini ada 6. Yang pertama intrakurikuler. Nah, intrakurikuler ini merujuk pada pemahaman mendalam atau fokus pada materi esensial mereka. Yang mana intrakurikuler itu difokuskan sebagai belajar materi inti. Intrakurikuler juga berisi muatan tambahan yang mana diharapkan dapat mewujudkan perkembangan potensi peserta didik. Yang kedua, ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini merujuk pada pengembangan diri peserta didik melalui minat dan bakat mereka.
Dan yang ketiga ada co-curricular. Co-curricular ini merujuk pada 5P, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana berfokus pada keterampilan dan pembentukan karakter mereka. Terus yang keempat ada assessment. Assessment di sini adalah pengumpulan informasi dari pengumpulan informasi peserta didik, yang mana assessment ini berfokus pada, seperti yang bisa dilihat, assessment ini berfokus pada bagaimana anak-anak memiliki pemahaman, bukan hanya hafalan. Nah, assessment sendiri itu memiliki dibagi menjadi dua konsep. Yang pertama ada formatif. Formatif itu ada menekankan proses perbaikan selama belajar, fokus utamanya. Sedangkan sumatif di sini adalah mengevaluasi hasil akhir dari peserta didik. Nah, yang kelima, alokasi waktu. Alokasi waktu di sini tuh merujuk pada waktu yang fleksibel yang bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang keenam ada perangkat ajar. Perangkat ajar di sini tuh merupakan alat untuk merancang atau melaksanakan pembelajaran, atau kita tahunya sebagai strategi pembelajaran. Contohnya seperti modul ajar, video, atau dan lain-lain sebagainya. Untuk mewujudkan struktur kurikulum merdeka ini diperlukan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada nilai-nilai struktur tersebut, sehingga dirancangnya pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini merupakan konsep ketiga, yang mana pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan di sini merupakan prinsip utama dari pembelajaran mendalam. Seperti yang bisa kita lihat, prinsip utama. Prinsip utama yang pertama ada kesadaran. Kesadaran yang dimaksud di sini, di mana siswa memiliki kesadaran akan tujuan belajar mereka. Yang kedua, mereka termotivasi dari dalam, atau kita tahunya intrinsik. Yang ketiga, bisa mengatur cara belajar mereka sendiri atau dengan mandiri. Yang kedua, bermakna. Nah, bermakna di sini merujuk pada bagaimana peserta didik memanfaatkan hal-hal relevan dari apa yang telah mereka pelajari di kehidupan nyata. Dan kedua, menghubungkan pengetahuan baru dan lama. Yang ketiga, mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menggembirakan. Menggembirakan di sini merujuk pada lingkungan positif yang mampu mendukung pembelajaran lebih interaktif, menginspirasi, memberikan ruang untuk kreativitas dan bakat. Nah, untuk penerapan prinsip utama ini, itu diterapkan melalui 4 olah. Yang pertama, olah pikir. Olah pikir di sini adalah kemampuan peserta didik memahami, menganalisis, dan juga memecahkan masalah. Yang kedua, ada olah hati. Olah hati yaitu mengasah kemampuan batin, membentuk budi pekerti, serta menambahkan nilai-nilai moral dan spiritual peserta didik. Dan yang ketiga, ada olah rasa. Olah rasa di sini merujuk pada pengembangan kepekaan, empati, dan kemampuan menghargai keindahan hubungan antar manusia. Dan yang keempat, olahraga. Olahraga di sini merujuk pada peserta didik menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kesehatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Untuk menerapkan 3 prinsip utama pembelajaran mendalam ini, tentunya diperlukan kerangka pembelajaran sebagai panduan sistem dalam merancang pembelajaran. Nah, adapun kerangka pembelajarannya itu yang pertama, satu, praktik pedagogis. Praktik pedagogis ini merujuk pada kemampuan atau strategi yang digunakan guru untuk menuju belajar mendalam. Ya, seperti yang kita ketahui itu proyek, berdiskusi, dan problem-based learning. Nah, yang kedua ada kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran di sini yaitu bagaimana kita bagaimana kurikulum membentuk hubungan dinamis antara orang tua, pihak-pihak profesional, dan juga masyarakat. Dan yang ketiga ada lingkungan pembelajaran. Di sini merujuk antara bagaimana integrasi antara
antara ruang fisik dan ruang virtual sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, dan kreativitas peserta didik. Yang keempat, ada pemanfaatan digital. Seperti yang kita ketahui, digital sendiri memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator untuk mewujudkan pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan bermakna. Dari kerangka pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mendapat pengalaman belajar atau proses pembelajaran sendiri melalui 3 tahap. Yang pertama, seperti yang bisa kita lihat, memahami. Memahami di sini tuh bagaimana peserta didik mampu mengerti konsep dasar. Yang kedua, bagaimana mereka menghubungkannya dengan pengalaman yang telah mereka dapat. Dan yang kedua, konsep kedua di sini ada mengaplikasi. Mengaplikasi di sini tuh merujuk bagaimana peserta didik mampu menerapkan pembelajaran dalam kehidupan nyata. Yang kedua yaitu di mana mereka mampu memecahkan masalah. Konsep yang ketiga ada merefleksi. Merefleksi di sini tuh merujuk pada bagaimana anak-anak itu mereka menilai hasil belajar mereka dan perkembangan diri peserta didik sendiri. Di sini guru memiliki peran penting dalam merealisasikan kerangka pembelajaran. Nah, peran guru sendiri pertama itu sebagai aktivator. Aktivator di sini di mana guru mengstimulasi peserta didiknya untuk aktif dalam kelas. Nah, yang kedua ada kolaborator. Kolaborator di sini bagaimana guru berkolaborasi dalam membangun hubungan antara pihak-pihak tertentu dalam profesional untuk tujuan pendidikan. Yang ketiga ada pengembangan budaya belajar. Di sini pengembang budaya belajar itu di mana guru memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan inovatif. Jadi dengan adanya peran guru di sini sebagai pencipta dan perancang belajar melalui proses memahami, mengaplikasi dan merefleksi ini mampu membentuk dan mewujudkan profil lulusan. Nah, adapun 8 profil lulusan, yang pertama itu keimanan dan ketakwaan, yang kedua kewargaan, ketiga penalaran kritis, 4 kreativitas, 5 kolaborasi, 6 kemandirian, 7 kesehatan, dan ke-8 komunikasi. Baik, itulah tadi paparan mind mapping yang telah saya susun sebagai konsep yang menggambarkan hubungan antara kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam. Jadi bisa dilihat bahwa ketiganya ini memiliki hubungan dan peran yang sangat penting dalam pendidikan. Saya pikir itu saja dari saya. Anda lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.